akan langsung mencoba menghubungi rekan kami Anwar Fuadi yang ada di lokasi untuk menyampaikan situasi terkini. Anwar Fuadi, silahkan Anwar, laporan Anda. Ya, Yohana, baru saja kita saksikan penyambutan dari Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II, Ibnu Al-Husain, yang tadi disambut langsung atau dijemput langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Dan ini memang kalau kita lihat ya, kalau kita flashback lagi ke belakang pada saat kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Amman Yordania, penyambutannya kurang lebih sama. Ketika mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo menyambut langsung dan pesawat yang ditumpangi oleh Raja Abdullah II ini juga tadi dikawal langsung ketika masuki udara Republik Indonesia, dikawal langsung oleh pesawat tempur F-16 sampai kemudian mendarat dengan selamat di Lanut Halim Perdana Kusuma tempat saya melaporkan saat ini. Dan ini memang menunjukkan kedekatan antara kedua pemimpin, Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain, yang seperti Anda sampaikan tadi, mereka sudah menjalin kedekatan dan juga berteman sejak lama, bahkan sejak keduanya menjadi prajurit. Dan kedekatan antara keduanya semakin erat dan persahabatan ini semakin erat ketika 1998 Presiden Prabowo Subianto pada saat itu sempat hijrah ke Yordania. Dan pada usai penyambutan di pangkalan udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, ini rombongan tadi kita lihat keduanya dalam satu mobil begitu akan bergerak menuju Istana Merdeka Jakarta karena nanti akan ada prosesi penyambutan kenegaraan di sana, lalu akan ada pertemuan begitu ya bersama delegasi dari masing-masing negara untuk membahas terkait dengan penguatan kerjasama antara kedua negara. Dan poin-poinnya apa nanti kita akan tunggu bersama, apakah nanti akan ada kesepakatan baru atau MOU yang akan ditandatangani, kita akan tunggu nanti. Tetapi yang pasti ini adalah kunjungan balasan begitu dari Raja Abdullah II setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amman Yordania pada April 2025 lalu. Pada saat itu ada sejumlah kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pemimpin begitu ya di berbagai bidang. Ada 4 MOU seperti yang Anda sampaikan tadi di bidang pertahanan misalnya. Ini kerjasama menjadi wujud nyata komitmen kedua negara dalam membangun stabilitas kawasan, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas militer secara berkelanjutan. Dan untuk yang kedua, MOU-nya berkaitan dengan sektor pertanian, yang mana Yordania ini disebut oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki teknologi yang maju di bidang pertanian, sehingga Indonesia ingin mencontoh dan ingin belajar dari Yordania terkait dengan sektor pertanian. Apalagi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto, Indonesia ini impor fosfat dan juga potasium dari Yordania. Bahkan kalau kita lihat datanya, kebutuhan fosfat Indonesia 50% ini disuplai dari Yordania, dan fosfat dan juga potasium ini tentu sangat bermanfaat untuk kemudian pembuatan pupuk ya, pupuk NPK ini pupuk dasar yang digunakan oleh para petani. Dan ini salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto ini menghadirkan pupuk yang murah dengan harga yang terjangkau bagi para petani untuk mewujudkan swasembada pangan. Lalu kemudian yang ketiga ini kesepakatan pada saat itu adalah di sektor pendidikan dan juga penelitian. Nah, untuk sektor pendidikan dan juga penelitian ini kita ketahui bahwa Yordania ini masih menjadi salah satu tujuan atau destinasi bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menuntut pendidikan begitu ya, karena kita tahu di Yordania ini banyak universitas-universitas yang kemudian menawarkan pendidikan standar internasional, dan ini juga yang kemudian menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang kemudian menempuh pendidikan di Yordania. Selain itu juga tentunya untuk pengembangan sains dan teknologi yang menjadi fokus juga dari Presiden Prabowo Subianto, ini juga kita akan bekerja sama dengan Yordania dan akan terus diperkuat kerjasama tersebut. Lalu yang terakhir ini terkait dengan keagamaan, lalu kemudian wakaf ya. Kedua negara ini kan sama-sama negara Islam. Tentunya kedua negara yang kemudian banyak mayoritas penduduknya Islam begitu ya, sehingga ingin menampilkan wajah Islam yang baik begitu dengan kemajuan-kemajuan peradaban Islam tersebut. Nah, itu adalah MOU yang kemarin disepakati begitu oleh kedua pemimpin pada saat kunjungan ke Amman Yordania. Nah, kalau kita lihat potensi kerjasama lain misalnya di bidang ekonomi ini tentu harus terus ditingkatkan begitu, mengingat ini kan selain kedekatan diplomatik, hubungan diplomatik sudah terjalin sejak tahun 50-an begitu ya. Ini juga kedua pemimpin ini kan memiliki kedekatan secara personal. Kalau kita lihat neraca dagang Indonesia dengan Yordania ini di tahun 2024 ini masih surplus
$459 juta Amerika Serikat. Namun selama ini Yordania bukan merupakan tujuan akhir, namun menjadi gateway produk-produk ekspor Indonesia karena memang posisinya yang strategis begitu, sehingga bisa menjadi gateway untuk ke region lain yang kemudian produk ini diekspor ke Yordania lalu kemudian diteruskan ke negara-negara lain. Nah, hambatan selama ini masih di tarif ya, tarif produk Indonesia ini masih tinggi ketika masuk ke Yordania, sehingga pemerintah Indonesia masih berunding begitu dengan pemerintah Yordania agar kemudian produk-produk Indonesia ini juga bisa ikut bersaing di pasar Yordania. Pemerintah Indonesia ini mengusulkan Preferential Trade Agreement atau PTA Indonesia Yordania yang diharapkan akan mempererat kerjasama ekonomi melalui intensifikasi dan minimalisasi hambatan perdagangan. Lalu kemudian keduanya juga memiliki pandangan yang sama terkait dengan Palestina. Bagaimana kedua negara memiliki solidaritas tinggi dan komitmen sejalan terhadap perjuangan kemerdekaan bagi negara Palestina. Dan ini catatannya adalah berdasarkan solusi dua negara dengan batas negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Kalau kita lihat ya, dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya dalam setahun terakhir, keduanya sering bertemu di forum-forum yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina atau two-state solution. Bantuan kemanusiaan juga sering dikirim, bahkan terakhir kemarin pada saat 17-an, Indonesia juga bekerjasama dengan Yordania, airdropping bantuan ke Gaza, Palestina. Lalu kemudian di pertemuan-pertemuan misalnya pada sidang umum PBB, di sela-sela sidang umum PBB ke-80, kedua pemimpin bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga mendukung sejumlah inisiatif untuk penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Begitu pula kemarin ketika KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh yang menandai penghentian perang di Gaza, Palestina, keduanya juga ikut terlibat aktif begitu ya, agar kemudian kemerdekaan Palestina ini bisa terwujud. Kurang lebih itu hal-hal yang bisa kita highlight, Yohana, dari kerjasama antara Indonesia dan Yordania, dan pasti kedekatan antara kedua pemimpin. Ya, Anwar, Fuadi, mungkin ada kendala audio dari Anda di sana, tapi tadi sangat jelas sekali apa yang Anda sampaikan. Ya, Hana? Ya, Anwar, baik, silakan dilanjutkan. Ya, saat ini kita masih menunggu begitu ya, karena nanti dijadwalkan di Istana Merdeka akan ada penyambutan kenegaraan yang dijadwalkan sekitar pukul 4:30 sore. Namun tadi memang sempat terlambat begitu ya waktu kedatangan dari Raja Abdullah II di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma ini, sehingga sedikit telat begitu acara penyambutan di Istana Merdeka. Namun yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita saksikan tadi, penyambutan yang begitu hangat tadi dijemput langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma ini menunjukkan kedekatan personal kedua pemimpin ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, keduanya sudah akrab sejak zaman masih menjadi prajurit begitu ya. Ketika Presiden Prabowo hijrah di tahun 1998, persahabatan itu semakin erat sampai saat ini. Dan itu yang kita lihat tadi begitu ya, dan ini juga menggambarkan penyambutan yang dilakukan pada saat itu oleh Raja Yordania, yaitu Raja Abdullah II ini pada saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amman Yordania di bulan April 2025 lalu. Dan tadi memang kami yang meliput di sini juga merasakan kehangatan tersebut. Bisa dilihat juga pesawat F-16 itu tadi lalu lalang. Kalau kami pantau tadi di radar, F-16 itu sudah mengawal sejak pesawat ini memasuki wilayah Indonesia begitu, sampai kemudian mendarat dengan selamat di Lanut Halim Perdana Kusuma tempat saya melaporkan saat ini. Begitu juga tadi pada saat penyambutan, lalu kemudian mereka bersama-sama begitu satu mobil untuk kemudian menuju ke Istana Merdeka untuk penyambutan di sana. Nah, memang untuk detail-detail kerjasama ini belum dijelaskan secara rinci. Yang pasti pada saat itu disampaikan mengutip keterangan dari pihak Yordania sendiri, selain pertemuan bilateral mungkin juga ada kesepakatan ataupun kemudian penguatan kerjasama kedua negara, dan nanti juga akan ada pertemuan dengan pihak
BPI atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Karena memang Danantara ini mengelola aset yang cukup besar, tentu kerjasama dengan sejumlah pihak, investor dari berbagai negara ini menjadi penting untuk kemudian mengelola aset ini dikembangkan agar kemudian menghasilkan keuntungan baik bagi BPI Danantara ataupun bagi para investor. Nanti kita akan lihat begitu ya seperti apa perjanjian-perjanjian ataukah ada kesepakatan-kesepakatan yang akan diumumkan nanti. Tentu kita akan nantikan bersama di penyambutan di Istana Merdeka. Yang pasti Indonesia dan juga Yordania ini sudah menjalin hubungan diplomatik sejak lama, sejak tahun 1950-an, dan ini terus dipererat dengan pertemuan-pertemuan ini, apalagi sekarang momentumnya kedua pemimpin ini merupakan sahabat sejak lama. Tentu ini harus dimanfaatkan untuk kemudian bisa meningkatkan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang. Baik tadi seperti yang saya sampaikan di bidang pertahanan begitu ya, bagaimana pertukaran informasi atau kemudian juga pertukaran sumber daya dan ilmu pengetahuan untuk pengembangan pertahanan. Lalu kemudian di bidang pertanian seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yordania ini cukup canggih dan cukup maju dan Indonesia harus bisa belajar, apalagi ini menjadi salah satu concern dalam Cita Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kita bisa swasembada pangan. Tentu ini juga harus didukung teknologi pertanian maju dan juga hal-hal yang dibutuhkan untuk pengembangan pertanian, seperti misalnya pupuk, kita masih fosfat ini 50% ini disuplai dari Yordania, dan ini memang sangat penting untuk terus berkomunikasi dan juga meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Lalu di bidang ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun kita masih surplus ya perdagangan dengan Yordania, tetapi selama ini Yordania masih menjadi gateway atau kemudian perantara, karena memang penduduk di Yordania ini hanya sekitar 11 juta saja. Tetapi tentu kita juga harus melihat peluang agar produk-produk unggulan dari Indonesia juga bisa masuk ke Yordania. Bagaimana hambatan perdagangan itu bisa kemudian diselesaikan dengan perundingan begitu. Apalagi tarif Indonesia ke Yordania ini juga masih cukup tinggi. Sehingga nanti kita akan lihat inisiatif-inisiatif untuk kemudian meningkatkan kerjasama perdagangan, kerjasama ekonomi antara kedua negara. Selain itu seperti yang saya sampaikan tadi juga sikap terkait dengan Palestina. Kalau kita lihat kemarin di Sharm el-Sheikh ini sudah ada titik terang untuk menghentikan atau gencatan senjata di Gaza Palestina. Tentu kita ke depan berharap two-state solution seperti yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II ini bisa segera terwujud dan juga pembangunan bisa kembali dilakukan di Gaza Palestina, karena memang kondisinya setidaknya ya dalam agresi yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 2023 ini kan memporak-porandakan Gaza Palestina, gedung-gedung hancur, fasilitas umum juga hancur dan banyak korban juga. Kita harapkan ke depan sikap konsistensi dari kedua negara ini bisa mempercepat apa yang kemudian diharapkan untuk mewujudkan two-state solution, negara Palestina yang merdeka. Itu kita akan nantikan bersama, nanti apakah akan ada pembicaraan lanjutan terkait dengan hal ini, nanti kita tunggu bersama di Istana Merdeka Jakarta. Yohana. Baik, Anwar, satu lagi kalau boleh saya menanyakan, ini kan kunjungan di Indonesia menjadi spesial karena ada histori sejarah persahabatan. Tapi di sisi lain kan Raja Yordania juga berkunjung begitu ya ke negara-negara lain. Secara umum apakah ada misi khusus kedatangan dari Raja Yordania maksud saya itu untuk kawasan ASEAN ataupun ASEAN itu sendiri? Secara regional apakah ada tujuan tertentu? Ya, Yohana, memang ini adalah rangkaian kunjungan ya. Setelah kemarin kita lihat ke Vietnam, lalu kemudian ada jadwal kunjungan ke Singapura, baru kemudian ke Indonesia. Apakah Indonesia begitu spesial begitu ya di mata Raja Yordania, Raja Abdullah II ini? Tentu kita akan lihat nanti dari hasil pertemuan tersebut. Tapi setidaknya ini sudah tergambar dari penyambutan yang begitu spesial ya, karena memang keduanya memiliki hubungan yang personal yang baik, dan yang pasti kerjasama yang sudah terjalin selama ini juga menunjukkan bahwa kedekatan hubungan Indonesia dengan Yordania, karena memang sektor-sektor yang dikerjasamakan ini adalah sektor-sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya pertahanan dan keamanan, tentu di tengah ketidakpastian global ini menjadi hal yang sangat penting begitu ya. Keamanan dan stabilitas di regional ini menjadi hal yang penting. Dan pertanian seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kerjasama ini terus ditingkatkan, kemitraan ini semakin erat, pertanian Indonesia maju begitu, petani-petani kita tentu juga diharapkan bisa sejahtera dan swasembada pangan. Bahkan kita nanti juga diharapkan bisa ekspor produk pangan kita dengan volume yang
yang besar gitu dengan kerjasama ataupun transfer teknologi, karena disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pertanian di Yordania ini cukup maju teknologinya. Dan yang pasti pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan begitu ya di kampus-kampus dan juga pengembangan ilmu pengetahuan ini juga menjadi modal dasar untuk kemudian kita maju bersama. Tidak hanya Indonesia tetapi kemudian dampaknya juga dirasakan oleh Yordania sendiri. Tetapi kita akan lihat nanti seberapa spesial sebenarnya Indonesia bagi Yordania, apakah sespesial hubungan pribadi atau personal mereka. Tentu kita akan lihat dari output dan hasil yang nanti kita akan lihat dari kerjasama atau kemitraan yang tentunya semakin diperkuat dengan pertemuan-pertemuan semacam ini. Yohana. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk laporan Anda langsung dari lokasi. Nanti kita update lagi kembali pada Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.